Ikuti keseruan perjalanan kita menuju Lok Sado. Oh, kan panjang perjalanan, waktunya kayak lama banget. Persiapan reading Balikpapan Lok Sado. Touring kali ini agak istimewa. Kenapa? Karena janjian kumpul jam 6 pagi, semuanya on time, nggak ada yang telat. Jadi 6.20 kita briefing sebentar, nggak lama. Sehari sebelumnya kita udah ketemu dan membahas semua hal persiapan dan perjalanan hari ini. 6.30 kita lepas dari CK menuju Pelabuhan Feri. Total ada 12 motor, 12 rider, dan 4 boncengan. Jadi rombongan kali ini berjumlah 16 orang. Rezeki itu nggak selalu berbentuk uang ya. Bagi kami yang sedang touring, cuaca yang cerah begini merupakan suatu rezeki. Udara pagi ini sangat segar, suasana jalanan juga masih lengang, nggak terlalu ramai. Yang ramai malah perbincangan kami para rider di intercom. Berisik, pada ngomong semuanya. Tapi seru sih, bercandaan sepanjang jalan ini. Emang biasanya gitu. Ntar kalau udah 1 jam ke depan, tinggal suara kapten rute aja yang ngasih aba-aba. Yang lain pada diem aja, kehausan di jalan ya kan. Kita lanjut lagi ya kawan. Rombongan kita berada di Simpang 3 Karyangau, mengarah ke Jalan Projakal yang nantinya bertujuan ke Dermaga Feri Karyangau. Setelah sekian lama, baru kali ini saya touring ke arah Kalimantan Selatan bersama kawan-kawan lainnya. Tujuannya wisata Lok Sado, Pegunungan Meratus, masuk wilayah Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Gak kerasa kita udah sampai di Pelabuhan Feri Karyangau nih. Semoga aja antriannya gak panjang ya. Saya belum tahu berapa harga tiket kapal feri ke Penajam yang terupdate. Karena udah lama sekali nggak nyebrang pakai motor. Mungkin lebih dari 2 tahun kali ya. Sudah sampai di Dermaga Penajam Pasir Utara, touchdown PPU Penajam Pasir Utara. Lanjut reading. Nanti checkpoint selanjutnya ada di daerah Baro. Ikuti terus perjalanan kita Balikpapan Lok Sado. Alhamdulillah kita sampai ya di Penajam. Untungnya di feri tadi nggak lama. Info dari teman-teman ada yang nyebrang lebih dari 2 jam. Tadi kita kurang lebih 1 jam aja ya di kapal. Ini kita udah turun dari kapal dan sekarang ingin keluar dari pelabuhan menuju ke luar kota Penajam. Saat ini pukul
8.45 kita lanjutkan perjalanan menuju ke checkpoint 1 SPBU Kuaro. Nanti kita isi BBM lalu lanjut rest sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju checkpoint 2 di Batu Sopang. Dalam perjalanan ini kita semua terhubung melalui intercom. Jadi ada yang cerita, ada yang bercanda, tapi nggak ada yang ngeluh tuh. Karena kalau ada yang ngeluh, langsung dibully dengan rombongan lainnya. Seru sih, seru ya. Rame jadinya perjalanan kita ini. Sampai detik ini semangat masih penuh, masih membara, suasana hidup karena ada perbincangan menarik di antara kita dalam rombongan ini melalui intercom. Jadi suasananya terbangun dengan ceria sepanjang jalan. Perjalanan kita masih sangat panjang. Ini baru awal perjalanan. Ada sesuatu yang selalu berbeda saat memulai perjalanan jauh seperti ini. Aspal terasa lebih panjang, hembusan angin yang menerpa terasa seperti memberi kesegaran, dan setiap kilometer seperti membuka ruang cerita baru untuk kita. Saat ini kita tiba di checkpoint pertama SPBU Kuaro. Dan ternyata BBM Pertamaxnya sedang kosong ya kawan. Jadi informasinya sedang dalam pengiriman. Kita putuskan untuk tetap rest. Mungkin di seberang SPBU ini akan kita rest di warung seberang SPBU. Sekarang ini pukul 10:30 kurang ya. Cuacanya terik sekali, panas. Jadi rasa haus luar biasa. Istirahat setelah 2 jam perjalanan dari Penajam. Kita rest dulu depan SPBU Kuaro. Aku turun 1 dari 4 batang. Hah? Dari 4 batang. Aku dari dulu turun 1. Bagus di situ kan? Saya juga kasih tahu tadi. Teman tadi. Orang aku stay dia bilang, Pak. Ini kita mulai lagi melanjutkan perjalanan ya kawan, menuju ke checkpoint 2 di daerah Batu Sopang. Nanti rencananya kita mau istirahat, sholat, makan di Resdes Batu Sopang. Jaraknya estimasi kurang lebih 30-40 km ke depan. Entah berapa jarak waktu tempuh yang bisa kita tempuh nanti dalam rombongan ini menuju ke Resdes Batu Sopang. Ini kita udah sampai di Simpang Kuaro nih. Kiri ini terminal Kuaro ya. Touring itu bukan cuma soal tujuan semata sih ya bagi saya. Touring dan perjalanan panjang seperti ini menjadi ruang untuk refleksi
berdiskusi dengan diri sendiri, wadah untuk menemukan makna tentang arti hidup dan jati diri. Di tengah perjalanan seperti sekarang ini, seringkali pikiran saya terasa lebih ringan. Rasanya plong gitu aja deh. Yang ada hanya suara mesin, suara angin, dan alam. Seolah jalanan panjang seperti saat ini memberi ruang untuk saya kembali menikmati hidup dengan lebih pelan tanpa rasa terburu-buru. Bagi saya ada alasan kenapa perjalanan ini memiliki kesan yang sangat dalam ya, dan selalu saya rindukan. Sekali lagi bukan cuma soal tujuan, tapi ada momen-momen sederhana di jalan yang begitu mengagumkan. Kadang perjalanan terbaik bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi seberapa dalam kita menikmati jalur perjalanan yang kita lalui. Oh ya, ini kita lepas dari Gunung Rambutan. Jalanan mulai menurun panjang, tikungan demi tikungan terbuka di depan mata. Hamparan hijau seolah gak ada habisnya ya. Di jalur seperti ini saya merasakan suasana yang berbeda, yang gak bisa kita temukan di daerah perkotaan. Udara terasa lebih dingin, angin semakin kencang menghantam badan, dan suara mesin memantul di antara pepohonan panjang. Turunan panjang, tikungan rapat, udaranya segar, dan perjalanan mulai terasa membuat candu. Pokoknya yang begini nih bikin nagih. By the way, kita udah sampai nih di checkpoint yang kedua di Resdes Batu Sopang. Aja atas tuh. 12.05 Resdes Batu Sopang. On schedule dengan pemandangan yang indah. Res di Resdes Batu Sopang. Di sini lanjut ke Gunung Halat. Res baru lanjut langsung ke Loksado. Istirahat, makan dulu. Selesai makan, istirahat, dan sholat, kita lanjutkan lagi perjalanan ya kawan. Karena tadi di checkpoint pertama kita nggak ngisi BBM, kita ngisi di Pertasop ini deh, di daerah Batu Sopang, isi BBM dulu. Setelah ngisi BBM, kita lanjutkan perjalanan. Di depan kita ini nanti ada daerah Batu Kajang, lalu kemudian ada Muara Komam. Di daerah Batu Kajang ini ada perbaikan jalan ya kawan-kawan, jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini kota kecamatannya kali ya, daerah Batu Kajang.
Selepas Batu Kajang dan Marakomam, kita mengarah ke Gunung Halat, perbatasan Kaltim Kalsel. Kita sudah sampai di Gunung Halat, perbatasan Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Kita rest di perbatasan Kaltim Kalsel. Ini menjadi checkpoint yang ke berapa? 3 ya? Ketiga, habis ini kita lanjut lagi ke Tanjung Tapanong, Balangan. Nah, checkpoint terakhir di Balangan, daerah Batu Mandi. Ikuti keseruan perjalanan kita menuju Lok Sadu. Oke kawan, ayo. Gimana perjalanan kita? Enak. Capek. Gimana, capek kah? Capek. Hah? Capek tapi bahagia. Bahagia ya? Tapi seru nggak sih? Seru. Eh? Karena mati anu jadi nggak seru. Saya pikir tantangannya adalah jalan dan cuaca. Ternyata Mas. enggak. Hah? Aduh, salah satu motor kawan kita trouble nih. Ntar lagi malam Jumat soalnya. Apa itu? Patris, kenapa itu? Itu kenapa? Bocor olinya pak, Jadi? jadi mau diperbaikin sama Pak Erik ini. Oh iya.